I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Really? Yeah? What do you think? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. I don't know why you invited us. Halo sahabat, kembali lagi di channel ini. Channel yang akan membahas sebuah alur cerita dari film-film terkenal, sekaligus mereview beberapa film terbaik yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Sorry. I'm gonna go for a walk. Mark, close the door. We're not supposed to be in here. Di tahun 2019, kita dikejutkan dengan munculnya salah satu film horor thriller terbaik berjudul Midsommar. Film ini merupakan karya dari sutradara kenamaan Ari Aster. Setelah di tahun 2018 kita dibikin merinding dengan Hereditary yang juga merupakan salah satu karya terbaiknya. Kali ini Ari Aster kembali menyuguhkan sebuah karya fenomenal yang banyak mendapat pujian dari beberapa kritikus film dari berbagai negara. Sangat berbeda dengan film-film horor kebanyakan. Jika biasanya film horor selalu identik dengan malam hari dan juga setan-setan yang biasanya muncul secara tiba-tiba atau jump scare, Midsommar justru sama sekali tidak menampilkan hal itu. Tidak ada kengerian di malam hari, tidak ada setan yang akan muncul secara tiba-tiba, tapi Midsommar tetap mampu membuat kita merinding. Dan bahkan aku yakin, kalian tidak akan sanggup menyelesaikan film ini seorang diri. Midsommar bercerita tentang sekelompok mahasiswa asal Amerika yang tengah menghadiri undangan dari salah satu temannya di salah satu pedesaan yang sangat indah di Hälsingland, Swedia. Di sana ternyata tengah diadakan sebuah perayaan dari salah satu kultus yang konon katanya perayaan tersebut hanya dilakukan setiap 90 tahun sekali. Kelima sahabat itu bernama Danny, Christian, Pel, yaitu pemuda yang mengundang mereka untuk mengunjungi desa kelahirannya yang sangat tidak tahu diri itu, Josh, dan juga si bandel Mark. Lalu seperti apa kengerian yang akan tercipta di perkampungan yang sangat indah itu? Inilah alur cerita selengkapnya dari film Midsommar. Film diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang Dani yang tengah kebingungan karena teleponnya tak kunjung diangkat oleh keluarganya. Hal itu membuatnya cemas lantaran baru saja ia menerima pesan yang berisikan tentang keputusasaan dari adik perempuannya yang bernama Terry. Dani menjadi semakin khawatir karena sang adik juga mengatakan jika ia ingin membawa serta kedua orang tua mereka yang sudah renta. Tak diketahui apa maksud dari adik Dani tersebut. Danny lalu menghubungi kekasihnya yang bernama Christian yang saat itu tengah menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Terlihat teman-teman Christian tidak begitu suka dan sudah muak dengan hubungan keduanya. Lantaran Danny terus-terusan menelpon kekasihnya itu meski Christian sedang quality time bersama mereka. Danny yang saat itu sedang dilanda kekhawatiran meminta saran kepada Christian apakah dia harus menghubungi polisi untuk sekedar mengecek ke rumah orang tuanya. Lalu tak lama kemudian Danny menerima sebuah panggilan dari nomor tak dikenal yang seketika itu membuat Danny menjadi histeris. Ternyata panggilan itu dari seorang polisi yang memberikan kabar bahwa kedua orang tua Danny telah ditemukan tidak bernyawa lantaran menghirup gas beracun dan ditemukan juga adik perempuannya telah melakukan bunuh diri di rumah mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat Danny yang belum pulih dari trauma akibat kejadian memilukan yang menimpa keluarganya itu. Ditambah lagi hubungan percintaannya dengan Christian yang saat itu tengah berada di ujung tanduk. Namun Christian memiliki hati yang baik. Dia tetap memberikan perhatian kepada Danny dan mengurungkan niatnya itu. Diketahui ternyata diam-diam Christian dan ketiga temannya tengah merencanakan sebuah perjalanan selama beberapa minggu untuk pergi ke Swedia.
Pel mengundang mereka untuk menghadiri sebuah perayaan yang bisa dibilang sangat langka di salah satu desa tempat di mana Pel berasal. Danny awalnya sempat kaget karena Christian tidak menceritakan apa-apa tentang rencananya itu. Hingga keduanya pun lalu berdebat dan Christian akhirnya memutuskan untuk mengajak serta Danny bersama mereka. Tapi Mark sepertinya kurang begitu suka dengan keikutsertaan Danny. Berbeda dengan Pel justru terlihat antusias mendengar hal itu. Di sini cukup jelas bahwa Pel sang tuan rumah dari desa yang hendak mereka kunjungi menaruh sesuatu yang aneh kepada Danny. Dan beberapa hari kemudian, tibalah waktunya bagi mereka berlima untuk segera berangkat. Danny yang masih dirundung kesedihan mencoba untuk melupakan musibahnya dan berusaha untuk tidak mengganggu suasana perjalanan mereka. Lalu setelah mereka tiba di Swedia, mereka masih harus melanjutkan perjalanan menggunakan mobil selama 4 jam menuju desa itu. Di tengah perjalanan, Pel mengajak teman-temannya untuk beristirahat sejenak di sebuah hamparan rerumputan yang begitu indah. Ternyata di sana mereka menikmati sebuah serbuk yang diberikan oleh salah satu penduduk lokal. Pel mengatakan bahwa itu merupakan hal yang wajar di sana. 5 sahabat itu pun lalu menikmatinya sembari merasakan pemandangan yang menakjubkan di tempat itu. Can you feel that? The energy coming up from the earth? Beberapa saat setelah efek dari serbuk itu mulai hilang, Josh yang dari awal selalu mengundang masalah mulai kebingungan dengan keadaan sekitar. Ia mengatakan bukankah seharusnya saat itu waktu sudah menunjukkan tengah malam, tapi mengapa suasana di tempat itu masih terang benderang. Pel selaku tuan rumah lalu menjelaskan, setiap 90 tahun sekali matahari di tempat itu tidak akan pernah tenggelam meski waktu telah menunjukkan malam hari. Dan itu akan berlangsung selama 9 hari ke depan. Itulah salah satu alasan mengapa Pel mengundang mereka ke sana. Cukup unik ya. Tapi bagi sebagian orang, mungkin hal itu akan terasa tidak nyaman karena belum terbiasa dengan suasana seperti itu. Setelah mereka selesai beristirahat, rombongan itu pun kembali melanjutkan perjalanannya yang kali ini harus mereka tempuh dengan berjalan kaki. Karena dari tempat itu, jalan menuju perkampungan tempat tinggal Pel berada di tengah-tengah hutan tanpa memiliki sedikit pun akses bagi kendaraan bermotor untuk menuju ke sana. Dan setelah mereka sampai, betapa terkejutnya mereka ketika melihat suasana perkampungan yang begitu asri dan benar-benar belum terjamah oleh dunia luar. Terlihat dari cara berpakaian mereka yang masih tetap melestarikan tradisi serta adat kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhurnya. Mereka pun disambut dengan begitu hangat oleh tetua adat di desa itu. Rupanya ada beberapa rombongan lain yang juga diundang ke sana untuk mengikuti perayaan yang mereka sebut dengan Atestupa. Lalu dilakukanlah upacara penyambutan sebelum akhirnya mereka dipersilahkan untuk istirahat. Pel mengatakan kepada teman-temannya bahwa esok hari akan menjadi hari yang besar karena akan diadakan sebuah ritual adat yang sangat penting. Tak lupa Pel mengingatkan kepada mereka untuk tidak melewatkan ritual tersebut. Di keesokan hari ketika mereka telah terbangun, ternyata di luar sudah mulai diadakan suatu upacara dan dengan penuh antusias mereka pun ikut meramaikannya. Sama sekali tak disangka, ternyata ritual yang akan mereka saksikan itu sangatlah jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ya, ritual itu akan menjadi awal dari sebuah kengerian yang akan menimpa mereka di sana. Ritual Atestupa yang dimaksud ternyata sebuah upacara pengorbanan bagi orang yang sudah berusia di atas 72 tahun di desa itu. Maka orang tersebut diwajibkan untuk mengakhiri hidupnya karena menurut kepercayaan dari kultus itu, mereka yang melakukan pengorbanan sesungguhnya telah bereinkarnasi dan akan terakhir kembali dengan bentuk seorang bayi yang sebentar lagi akan lahir dari salah satu warga yang tengah hamil. Dan tentu sang bayi nantinya akan diberikan nama sesuai dengan nama tetua yang telah berkorban itu. Gila sih, cara ngorbaninya itu benar-benar sadis loh. Yaitu dengan cara melompat dari tebing yang sangat tinggi dan diwajibkan kepala orang tersebut harus mendarat di sebuah batu besar yang telah disiapkan di bawahnya. Eits, tapi itu masih belum seberapa.
Kebetulan, di saat itu ada 2 orang lansia yang usianya sudah di atas 72 tahun. Jadi keduanya harus melakukan pengorbanan secara bergantian. Parahnya nih ya, jika orang pertama yang harus terjun yang merupakan seorang nenek-nenek bisa dibilang kalau bunuh dirinya itu sesuai dengan prosedur. Aduh, bingung kok malah jadi prosedur ya. Maksud Mimin, prosesnya itu sesuai dengan rencana. Sang nenek melompat, lalu kemudian ia pun meninggal dunia. Tapi lain halnya dengan si kakek nih, yaitu orang selanjutnya yang akan melakukan hal yang sama. Ketika sang kakek telah terjun, ternyata beliau tidak langsung meninggal dunia, melainkan meronta-ronta kesakitan karena ternyata kakinya telah hancur akibat pendaratannya itu. Aduh, gila ngilunya sob. Lalu tak disangka, beberapa orang dan juga pemimpin adat yang tengah menghampiri sang kakek lalu mengayunkan sebuah palu besar yang seketika itu langsung menghantam kepala si kakek malang tersebut. Edan, scene ini beneran ngerinya sampai ke ubun-ubun. Semuanya dikemas dengan detail yang begitu sangat jelas di setiap detik adegannya. Bahkan, kita seolah benar-benar merasakan kekejaman terselubung dari sekte yang terlihat sangat indah itu. Danny dan juga Christian yang saat itu ikut menyaksikannya sontak langsung histeris, bahkan seketika itu mereka ingin segera pergi dari desa tersebut. Tapi Pel dan juga kepala adat di sana menjelaskan bahwa ritual itu semata-mata untuk melepaskan penderitaan bagi orang yang sudah lanjut usia dan justru membantu mereka untuk terlahir kembali. Danny lalu meminta waktu untuk menyendiri dan kembali merasakan kesedihan, padahal beberapa hari ini kesedihan itu sejenak sudah dapat ia lupakan. Di sisi lain, ternyata Christian justru tertarik dengan desa itu. Ia ingin menggarap tesisnya tentang budaya mereka dan berniat untuk tinggal beberapa saat di sana. Mau tidak mau, Danny harus tetap menemani kekasihnya itu, meski sebenarnya dia sudah tidak kuat lagi untuk segera pergi. Di hari berikutnya, Mark yang sedari awal memang tidak bisa diam, membuat suatu kesalahan besar karena tanpa sengaja ia pipis di salah satu tempat yang sangat dikeramatkan di desa itu. Seketika orang-orang yang melihat kecerobohannya itu langsung berteriak dan marah besar. Karena ternyata tempat yang dipipisi oleh Mark itu adalah tempat untuk menyimpan abu jenazah bagi para leluhur mereka yang telah tiada. Pel lalu mencoba untuk menjelaskan semua itu kepada Mark, tapi justru Mark kembali bersikap tidak sopan kepada mereka. Scene ini sudah cukup menjelaskan bahwa akan segera terjadi sesuatu yang buruk yang nantinya akan segera menimpa Mark. Ketika sedang makan bersama, terlihat ada sesuatu yang berbeda dengan warna dari minuman milik Christian. Bahkan saat Christian memakan sebuah kue, ia juga menemukan selai rambut yang terdapat di dalam kuenya itu. Faktanya adalah, ternyata salah satu gadis lokal dari desa tersebut ada yang menaruh hati kepada Christian yang sejatinya merupakan kekasih dari Danny. Lagi-lagi, menurut kepercayaan dari kultus itu, jika ada seorang gadis yang jatuh hati terhadap seseorang dan agar orang yang dimaksud juga mau menerimanya, maka gadis itu harus mencampurkan darah menstruasi. Ya itulah pokoknya. Ke dalam minuman pria yang dimaksud dan juga harus menaruh selai rambut dari ke dalam makanannya. Di saat yang bersamaan, Mark yang tengah asik makan tiba-tiba dihampiri oleh seorang gadis yang mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Mark yang sejatinya memang sudah bandel tentu tidak menyanyiakan ajakan dari gadis yang ia incar itu, tanpa sedikit pun menaruh kecurigaan akan hal-hal buruk yang mungkin akan segera menimpanya. Karena diketahui, sejak kejadian ketika Mark buang air kecil di sembarang tempat itu, masyarakat di sana jadi berubah yang tadinya sangat ramah, tapi kini mereka menjadi pendiam dan terkesan cukup menakutkan. Ketika malam hari, Josh yang disibukkan dengan pengerjaan tesisnya yang juga mengambil tema serupa dengan Christian, yaitu tentang kultus tersebut, ia memberanikan diri untuk mengambil beberapa foto dari kitab suci yang berada di sana. Padahal sebelumnya ia telah dilarang untuk melakukan hal itu, tapi secara diam-diam ia malah menyelinap untuk memotret beberapa halaman dari kitab tersebut menggunakan handphone miliknya. Namun sial, aksinya itu diketahui oleh salah satu warga yang secara mengejutkan orang tersebut terlihat menggunakan topeng yang terbuat dari kulit wajah Mark. Ya, sudah bisa dibayangkan apa yang telah terjadi kepada Mark yang telah dilakukan oleh penganut dari kultus itu. Josh yang menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya itu bukanlah Mark, sontak menjadi kaget. Lalu sesaat kemudian, Josh pun mengalami nasib serupa. Ia dihantam di bagian kepala, kemudian tak sadarkan diri dan diseret keluar dari tempat yang dianggap suci itu. Apakah sampai di sini sudah cukup menyedihkan? Masih belum seberapa.
Ini baru merupakan awal dari inti sebuah kengerian yang sebenarnya. Di keesokan hari, ketika Christian dan Danny baru terbangun, mereka baru menyadari bahwa Josh dan juga Mark tidak ada di tempat tidur mereka. Lalu saat makan bersama, Danny kemudian bertanya kepada Phil di mana kira-kira teman-temannya itu. Tapi belum sempat Phil menjawab, tiba-tiba tetua adat berdiri dan memberikan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia mengumumkan bahwa pagi itu kitab suci mereka yang sangat sakral telah hilang dan ada yang mengambilnya semalam. Di sini sudah mulai jelas bahwa sekte ini memang benar-benar sudah tidak beres. Bagaimana bisa ketua adat itu mengatakan bahwa kitab sucinya telah dibawa kabur oleh seseorang, padahal kenyataannya merekalah yang justru telah membunuh Josh yang malam itu hanya berusaha untuk memotret kitab suci tersebut. Tetua adat itu lalu menemui Danny dan juga Christian untuk berpura-pura menanyakan keberadaan Josh yang kepergiannya juga bersamaan dengan menghilangnya kitab suci mereka. Tentu saja Danny dan Christian kebingungan karena mereka juga tengah mencari keberadaan Josh dan juga Mark. Christian lalu dipanggil untuk menghadap tetua adat, sedangkan Danny diajak oleh para gadis-gadis untuk mengikuti sebuah kompetisi pencarian seorang ratu yang mereka sebut sebagai Ratu Mei. Di tempat terpisah, Christian yang tengah ketakutan karena ia mengira bahwa ia akan diterogasi tentang kepergian Josh dan juga menghilangnya kitab itu. Ternyata ia salah. Tujuan dipanggilnya Christian ke sana rupanya untuk upaya penjodohan dirinya dengan seorang gadis yang diam-diam menyukainya tempo lalu. Tentu saja Christian menolaknya. Mana mungkin ia mau menerima penjodohan itu? Bukankah semua orang di sana tahu bahwa ia adalah kekasih dari Danny? Christian lalu bergegas keluar dari tempat itu dan merasa bahwa semua itu sudah mulai benar-benar tidak beres. Ia kemudian menghampiri Danny yang tengah mengikuti kompetisi menari, dan tanpa disangka, Danny justru malah menang dan keluar sebagai penari terkuat yang mampu bertahan hingga akhir perlombaan. Dan secara otomatis maka ia akan dinobatkan sebagai Ratu Mei pada tahun itu. Di sela-sela penobatan, Christian yang juga ikut serta merayakan kemenangan Danny mulai merasakan pengaruh dari minuman yang baru saja diberikan oleh seorang wanita kepadanya. Ternyata minuman itu mengandung sebuah ramuan yang bisa menghancurkan pertahanan Christian agar ia bersedia untuk melakukan satu hubungan dengan gadis yang telah ditentukan untuk menjadi jodohnya itu. Seperti yang telah dijelaskan oleh tetua adat ketika Christian dipanggil tadi, hubungan yang dimaksud adalah Christian diharuskan untuk melakukan hubungan suami istri dengan gadis itu semata-mata untuk kelangsungan penerus di desa tersebut. Christian yang tengah berada dalam pengaruh ramuan yang mereka berikan akhirnya mau tidak mau menuruti perintah dari sang pemimpin kultus untuk segera melangsungkan ritual perkawinan di antara keduanya. Edan. By the way, scene ini hanya diwajibkan bagi yang sudah berusia di atas 21 tahun ya, karena bukan cuma sensualitasnya saja yang tanpa sensor, tapi di tengah-tengahnya juga terdapat sebuah adegan yang mungkin bisa bikin kita menjadi trauma. Di saat yang bersamaan, Danny yang baru saja selesai melakukan serangkaian ritual sebagai Ratu Mei menaruh kecurigaan terhadap sumber suara yang berasal dari salah satu rumah. Ia pun lalu menuju ke sana, lalu betapa terkejutnya Danny ketika melihat kekasihnya itu tengah melakukan sesuatu di sana. Danny pun tak kuasa menahan kesedihan sembari histeris sejadi-jadinya. Setelah Christian selesai melakukan ritual itu, ia lalu tersadar kemudian berlari ketika melihat apa yang telah terjadi pada dirinya. Dengan tanpa selai benang pun, ia terus kebingungan dan terus berlari ke sana kemari hingga akhirnya ia masuk ke sebuah gudang. Lalu Christian seketika dikejutkan saat melihat ada satu mayat dari rombongan lain yang tengah digantung dan sebagian dari organ-organ dalamnya telah dikeluarkan secara sadis. Lalu ketika Christian hendak melarikan diri karena ketakutan, tiba-tiba tetua ada di sana menyemburkan suatu bubuk ke wajah Christian yang seketika itu langsung membuatnya menjadi lumpuh. Aduh, nggak tahu lagi deh pokoknya. Tingkat kegilaan dari film satu ini benar-benar sangat-sangatlah creepy. Menjelang akhir film diperlihatkan seorang Danny yang tengah duduk di atas singgasananya. Ternyata sebentar lagi akan segera dilaksanakan sebuah upacara yang merupakan puncak dari semua ritual yang selama 9 hari telah berlangsung. Scene ini juga menjadi puncak dari segala kengerian yang ada di sepanjang film. Karena faktanya, upacara puncak itu adalah upacara pengucapan rasa syukur dengan mengorbankan 9 nyawa manusia, di mana ternyata Josh dan juga Mark menjadi salah satu di antara 9 nyawa tersebut. Diketahui ternyata nyawa yang telah disiapkan untuk upacara itu masih berjumlah 8 orang dan masih kurang 1 orang lagi.
Lalu peraturannya adalah semua nama dari orang-orang yang berada di desa itu akan diundi secara acak, dan bagi nama yang telah terpilih, maka diwajibkan untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal ke-9. Kemudian dilakukanlah sebuah pengundian dan keluar satu nama yang merupakan seorang laki-laki dari desa itu. Akan tetapi, sebagai Ratu Mei, Danny lalu diberikan kekuasaan untuk kemudian memilih satu di antara dua orang yang telah berada di depannya. Yang satu adalah laki-laki yang terpilih tadi, dan yang satunya lagi adalah Christian yang saat itu sudah tak berdaya karena telah dilumpuhkan dan hanya bisa terduduk di atas kursi. Danny yang saat itu tengah diselimuti kemarahan karena baru saja melihat kekasihnya itu berhubungan dengan wanita lain, sontak memilih Christian lah yang harus dijadikan sebagai korban ke-9. Danny juga telah dibisikkan bahwa kelumpuhan Christian itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian, ritual persembahan itu pun dimulai. Christian yang sudah lumpuh total ternyata dimasukkan ke dalam tubuh seekor beruang besar dan membiarkannya tetap tersadar dengan perasaan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Kemudian Christian diletakkan di dalam sebuah bangunan beserta ke-8 korban lainnya. Dan faktanya, Christian bukanlah satu-satunya orang yang masih tersadar. Ternyata ada 2 orang lagi yang masih hidup yang memilih untuk mengorbankan dirinya untuk upacara itu. Lalu kemudian bangunan itu pun dibakar beserta 9 tumbal yang berada di dalamnya. Terdengar jeritan kesakitan dari 2 orang tadi, sedangkan Christian hanya bisa pasrah hingga menunggu ajalnya tiba. Di ending film, kita diperlihatkan seorang Danny yang tengah menangis, tapi secara tiba-tiba tangisannya berubah menjadi sebuah senyuman, dan film pun selesai. Film ini sempat mendapat kritikan dari beberapa negara karena tingkat kesadisannya dianggap tidak masuk akal, meskipun telah diberikan batasan 21+. Bahkan di Indonesia sendiri, film ini tadinya dilarang pemutarannya. Setelah melalui proses sensor dan pemotongan adegan yang cukup banyak, akhirnya kita bisa menikmati film ini di bioskop kala itu. So, segitu aja review dari film Midsommar. Jika teman-teman ada kritikan dan juga saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nama aku Widi. Sampai ketemu di video selanjutnya.